Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aunur Rahman Muharrar dengan NPM 03 2020 1907119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaturan Durasi Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kepadatan Kendaraan Menggunakan Data Image Processing. Berikut adalah research gap-nya. Yang pertama yaitu saya akan mengambil 3 referensi. Yang pertama yaitu simulasi pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan data image processing kepadatan kendaraan berbasis microcontroller Atmega 16 yang dipublikasikan pada 2014. Materi yang ada di dalamnya yang bisa saya manfaatkan yaitu penggunaan image processing untuk mendeteksi kepadatan kendaraan. Kemudian referensi yang kedua saya ambil yaitu optimalisasi lampu lalu lintas dengan fuzzy logic yang dipublikasikan pada 2013. Ya, sistem materi yang bisa saya ambil yaitu sistem pengaturan lampu lalu lintas dengan fuzzy logic, di mana pada jurnal ini digunakan image processing dengan gabungan dengan fuzzy logic. Kemudian jurnal yang ketiga yang saya ambil yaitu kendali lampu lalu lintas dengan deteksi kendaraan menggunakan metode blob detection yang dipublikasikan pada 2017. Deteksi kendaraan, materi yang dapat digunakan yaitu deteksi kendaraan menggunakan image processing dengan metode blob detection, yang mana blob detection merupakan salah satu metode yang digunakan dalam image processing. Selanjutnya yaitu struktur latar belakang. Latar belakang, mengapa saya mengambil judul ini? Yaitu saya memang memiliki 4 poin latar belakang, yaitu yang pertama, berdasarkan Polantas, kecelakaan lalu lintas meningkat 3% di tahun 2009 yang salah satu lokasi terjadinya berada di persimpangan lampu lalu lintas. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas di persimpangan. Yang ketiga yaitu lampu lalu lintas yang digunakan saat ini merupakan lampu lalu lintas konvensional dengan durasi waktu yang tetap, lampu merah dan maupun lampu hijaunya dengan durasi tetap di setiap persimpangannya, yang itu menyebabkan kurang adaptif dengan kondisi jalanan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu kemacetan semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Tercatat peningkatan sebesar 7% pada tahun 2018 berdasarkan data statistik nasional. Ini juga menyebabkan bertambahnya kemacetan di jalan raya. Kemudian latar belakang, mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama yaitu kemacetan semakin bertambah seiring peningkatnya jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Tercatat peningkatan sebesar 7% pada tahun 2018 berdasarkan data statistik nasional. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur arus lalu lintas di persimpangan, yang mana ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas. Lampu lalu lintas yang digunakan saat ini merupakan lampu lalu lintas konvensional dengan durasi waktu lampu merah dan hijau yang tetap. Berdasarkan data Polantas, kecelakaan lalu lintas meningkat 3% tahun 2019 yang salah satu lokasi terjadinya berada di persimpangan lampu lalu lintas. Kemudian Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model sistem pengaturan durasi lampu lalu lintas yang waktu nyala lampu sesuai dengan kondisi kemacetan yang terjadi di persimpangan jalan dengan menggunakan metode image processing. Sistem ini dapat diterapkan di setiap lampu lalu lintas. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat lampu lalu lintas, sehingga pelanggaran kendaraan dapat diminimalisir, terutama pelanggaran penerobosan lalu lintas, karena sering terjadi penerobosan lalu lintas dikarenakan di sisi yang berbeda yang waktu itu mengalami lampu hijau itu kendaraan sepi, sehingga yang ruas jalan yang lampu merah cenderung untuk menerobos. Kemudian batasan penelitian, mengapa saya memberikan batasan penelitian, yaitu untuk menyederhanakan dalam proses pengerjaan penelitian ini. Diambillah berikut adalah batas minimalnya saya. Yang pertama yaitu durasi waktu akan dibatasi nilai maksimum dan minimumnya. Sistem hanya bisa dipasang pada perempatan atau pertigaan.
Yang ketiga, perlunya pencahayaan lampu jalan pada tiap persimpangan agar pembacaan akurat, karena memang kita menggunakan kamera. Metode penelitian yang pertama yaitu studi literatur, di mana studi literatur ini yaitu mengumpulkan data dan materi yang diperlukan sebelum melakukan penelitian. Pengujian image processing, dalam hal ini dilakukan pengujian untuk melakukan perekaman atau mencari data image processing yang sesuai dengan kondisi jalan raya. Kemudian perancangan perangkat kelas. Perangkat kelas di sini yang dimaksud yaitu sebuah perangkat keras yang mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk dipasang di lampu merah. Kemudian perancangan perangkat lunak. Di sini perancangan perangkat lunak yaitu untuk menunjang kinerja dari perangkat keras itu sendiri, sehingga apa yang dikerjakan oleh perangkat keras sesuai dengan perintah yang kita inginkan, terutama image processing yang sangat mementingkan akan perangkat software atau perangkat lunak programnya. Kemudian pengujian dilakukan setelah semua sistem berjalan dengan semestinya. Pengujian ini bisa dilakukan beberapa kali. Ketika sudah sesuai dengan tujuan, maka barulah akan dilakukan pengambilan data. Data akan dianalisa dan ditulis, kemudian akan dijadikan laporan. Block diagram merupakan blok diagram hardware yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu saya menggunakan berupa mini PC berupa Raspberry Pi, yang mana Raspberry Pi ini akan berfungsi menerima data berupa gambar yang ditangkap oleh kamera dan kemudian diolah, yang kemudian akan berfungsi untuk menyalakan durasi lampu lalu lintas, yang mana durasi lampu lalu lintas itu sesuai dengan padatnya kendaraan yang ditangkap oleh kamera. Berikut adalah flowchart programnya. Di sini programnya yaitu flowchart secara garis besarnya, yaitu objek gambar diambil oleh kamera, kemudian akan diubah menjadi gambar hitam putih. Dari gambar hitam putih tersebut akan dibuat sebuah threshold object yang mana bertujuan untuk menunjukkan mana kendaraan dan mana bukan kendaraan. Barulah kemudian dibuatlah sebuah histogram objek yang mana jumlah kendaraan akan ditentukan seberapa banyaknya dan seberapa dikitnya. Itu nanti akan menentukan kondisi kepadatan. Kemudian ketika nilai histogram ini rendah, maka kondisi dianggap sepi, sehingga nyala lampu hijau yaitu hanya 10 detik. Ketika nilai histogram ini sedang atau kondisinya normal, maka nyala lampu hijau itu selama 20 detik. Dan jika nilai histogram ini tinggi, maka kondisi ini padat, sehingga memerlukan waktu lampu hijau yang lebih lama yaitu 30 detik. Dari durasi waktu tersebut, di setiap persimpangan nilai lampu hijau akan diakumulasi atau dijumlahkan, yang mana fungsinya dari penjumlahan ini akan digunakan untuk menyalakan lampu merah di setiap sisi lajur lalu lintas, dan setelah itu menyala lampu merah dan akan kembali lagi seperti awal. Kemudian rencana pengujian dilakukan di perempatan jalan raya yang memiliki lampu merah. Data yang diambil yaitu berupa data kepadatan di tiap lajur jalan, data durasi waktu lampu hijau setiap lajur jalan, dan data durasi waktu lampu merah di setiap lajur jalan. Kemudian berikut adalah jadwal penelitian saya yang dimana di minggu pertama dan kedua yaitu penyusunan proposal, di minggu ketiga dan keempat yaitu menyiapkan studi pustaka dan persiapan. Namun di studi pustaka ini bisa juga beriringan dengan pembuatan hardware maupun pengambilan data maupun analisa. Kemudian pembuatan hardware dan software dilakukan selama 10 minggu, karena memang ini adalah bagian terpenting. Jika ini tidak diberikan waktu lama akan sangat kesusahan untuk dalam pengerjaannya. Yaitu selanjutnya pengujian dan pengambilan data saya targetkan hanya 2 minggu. Ini saya rasa sudah cukup. Kemudian analisa data hanya seminggu. Barulah nanti setelah dianalisa datanya baru dilakukan penyusunan laporan penelitian. Jadi total penelitian ini selama 20 minggu.
Berikut ada daftar pustaka yang saya ambil. 4 daftar pustaka yang kesemuanya sangat berhubungan. 5 beserta datasheet Raspberry Pi yang semuanya berhubungan dan sangat bermanfaat bagi penelitian saya ini. Demikian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.